Dari gerobak cilok ke panggung wisuda, di sebuah desa, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Andi. Ia adalah anak tunggal dari pasangan Pak Riman dan Bu Siti, penjual cilok keliling. Keluarga mereka hidup dalam kesederhanaan. Pendapatan dari berjualan cilok seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun, di balik semua itu, Andi memiliki cita-cita besar. Ia ingin menjadi sarjana dan membanggakan kedua orang tuanya. Hari-hari berat di masa kecil. Setiap pagi, Andi membantu ayahnya menyiapkan adonan cilok sebelum pergi ke sekolah. Dengan tangan kecilnya, ia menggulung adonan menjadi bulatan-bulatan kecil yang nantinya akan dimasak dan dijual. Setelah semuanya siap, Pak Riman mendorong gerobak ciloknya berkeliling kampung, sementara Bu Siti menjaga rumah dan sering membantu mencuci baju tetangga untuk menambah penghasilan. Di sekolah, Andi sering diejek oleh teman-temannya karena profesi orang tuanya. "Hei, anak penjual cilok, jangan lupa bawa cilok gratis, ya." Candaan seperti itu sering membuat Andi sedih. Namun, ia berusaha tidak memperdulikan ejekan tersebut. Dalam hati, ia bertekad bahwa suatu hari ia akan membuktikan bahwa profesi orang tuanya bukanlah hal yang memalukan. Impian yang tertanam, Andi adalah anak yang pintar dan rajin. Guru-gurunya sering memuji kecerdasannya, terutama dalam pelajaran matematika. Meski hidup serba kekurangan, Andi selalu bersemangat belajar. Ia sering membaca buku pelajaran bekas yang dipinjam dari perpustakaan sekolah hingga larut malam dengan penerangan lampu minyak. Suatu hari, seorang guru bertanya kepadanya, "Andi, apa cita-citamu nanti?" Tanpa ragu, Andi menjawab, "Saya ingin menjadi insinyur, Bu. Saya ingin membangun sesuatu yang besar, seperti jembatan atau gedung." Guru itu tersenyum, tetapi dalam hati ia merasa prihatin. Ia tahu bahwa dengan kondisi ekonomi keluarga Andi, cita-cita itu tidak akan mudah dicapai. Berjuang untuk sekolah menengah. Setelah lulus SD dengan nilai tertinggi di sekolahnya, Andi mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke SMP di kota kecil yang jaraknya beberapa kilometer dari desanya. Namun, perjalanan ke sekolah tidaklah mudah. Setiap pagi, Andi harus berjalan kaki sejauh 5 kilometer untuk sampai ke sekolah. Di SMP, Andi terus menunjukkan prestasinya. Ia sering memenangkan lomba-lomba akademik di tingkat kabupaten, seperti Olimpiade Matematika dan Sains. Namun, kebutuhan sekolah yang semakin banyak membuat keluarganya harus berjuang lebih keras. Andi mulai membantu ayahnya berjualan cilok sepulang sekolah. Ia membawa gerobak cilok ke taman kota, tempat anak-anak bermain sore hari. "Pak, ciloknya 2, suara anak-anak kecil sering terdengar. Andi dengan senyum ramah melayani mereka, meski lelah setelah seharian belajar. Rintangan di SMA. Saat masuk SMA, Andi kembali mendapatkan beasiswa. Namun, biaya tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi tetap menjadi beban. Untuk meringankan beban orang tuanya,
Andi mulai mencari pekerjaan sampingan. Ia menjadi tukang cuci piring di warung makan setiap malam setelah membantu ayahnya berjualan cilok. Meski jadwalnya padat, Andi tidak pernah meninggalkan pelajaran. Ia sering membawa buku pelajaran ke warung dan belajar di sela-sela pekerjaannya. Teman-temannya di sekolah sering heran melihat semangatnya. "Andi, kok kamu semangat banget sih?" "Padahal kan susah," kata seorang temannya. Andi hanya tersenyum. "Aku cuma ingin membanggakan orang tuaku," jawabnya singkat. Kesempatan menuju perguruan tinggi. Ketika tiba waktunya untuk lulus SMA, Andi mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ia memilih jurusan teknik sipil sesuai dengan cita-citanya sejak kecil. Dengan bekal doa dari orang tua dan kerja keras, Andi berhasil diterima di universitas ternama di kota besar. Namun, perjuangan belum berakhir. Meski mendapatkan beasiswa, biaya hidup di kota besar tetap menjadi tantangan. Andi memutuskan untuk membawa gerobak cilok ayahnya ke kota. Ia mulai berjualan cilok di sekitar kampus, melayani teman-teman mahasiswa yang menjadi pelanggannya. Ciloknya enak banget, Bang. Boleh langganan ya?" kata seorang mahasiswa suatu hari. Sejak itu, cilok Andi mulai dikenal. Perjuangan di tengah studi, kuliah sambil bekerja bukanlah hal mudah. Andi sering harus begadang untuk mengerjakan tugas setelah seharian berjualan. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu ingat perjuangan ayah dan ibunya yang rela berkorban demi masa depannya. Di kampus, Andi juga dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif. Ia sering mengikuti lomba-lomba teknik dan bahkan memenangkan kompetisi desain jembatan tingkat nasional. Hari wisuda yang mengharukan, 4 tahun berlalu. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, wisuda. Pada hari itu, Andi mengenakan toga dengan bangga. Ia mengundang kedua orang tuanya untuk datang ke acara tersebut. Pak Riman dan Bu Siti datang dengan pakaian sederhana. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak mereka yang dulu membantu menggulung cilok setiap pagi, kini berdiri di atas panggung sebagai sarjana teknik. Ketika namanya dipanggil, Andi berjalan ke podium untuk menerima ijazahnya. Ia membungkuk hormat kepada rektor, lalu memandang ke arah orang tuanya yang duduk di barisan belakang. Air mata mengalir di wajah Pak Riman dan Bu Siti. Setelah acara selesai, Andi mendekati kedua orang tuanya. Ia memeluk mereka erat sambil berkata, "Ini semua berkat ayah dan ibu. Terima kasih sudah berjuang untuk aku." Pak Riman hanya bisa berkata, "Nak, kami bangga padamu. Kamu telah membuktikan bahwa mimpi itu bisa diraih meski jalanmu penuh rintangan." Epilog, setelah lulus, Andi mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan konstruksi besar. Ia membangun banyak proyek yang membantu masyarakat, seperti jembatan dan jalan. Namun, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Andi sering pulang ke desa untuk membantu orang tuanya. Bahkan, ia membelikan gerobak cilok baru untuk ayahnya, meski Pak Riman kini jarang berjualan.
ayah tetap suka berjualan, Nak. Tapi sekarang bukan untuk cari uang, hanya untuk nostalgia, kata Pak Riman sambil tertawa. Kisah Andi adalah bukti bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan doa, mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Dari gerobak cilok yang sederhana, ia membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan kisah selanjutnya.